Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ibu Kota Chu, salah satu kota terbesar di garis depan tanah asal, berdiri megah dengan hiruk pikuk yang tiada henti. Kota ini menjadi rumah bagi para raja dewa, juga tempat berkumpulnya banyak tokoh dari alam kekacauan primal. Kaisar Chu sendiri memimpin kota ini, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang berani membuat kerusuhan. Klan-klan besar membuka cabang di sini, sementara para dewa sejati abadi yang independen datang dengan tujuan yang sama, yaitu mencari kesempatan, mencari warisan, mencari jalan menembus batas. Salah satunya adalah Yu Youyi, terkenal dengan penguasaan teknik ilusi musik. Di sebuah kedai ramai, sekumpulan dewa sejati abadi duduk mengelilingi meja kayu besar. Suasana penuh bisik-bisik, namun juga berapi-api. Saudara-saudaraku, ujar seorang dewa sejati bersisik hitam, aku punya cara untuk membimbing kalian semua menjadi murid Marquis Chuchang. Namanya disebut, semua mata langsung menyimpit. Seseorang mencibir, dia memang salah satu dari 7 Marquis tingkat pertama, tapi meski kita menjadi muridnya, bukankah pada akhirnya kita hanya akan menjadi pelayan? Beberapa lainnya mengangguk, belum sepenuhnya terbujuk. Namun di antara mereka ada avatar ilusi guru Origin yang menyamar dengan wujud berbeda. Dia memiliki 9 avatar nyata, masing-masing punya sepertiga kekuatan tubuh aslinya, tersebar di seluruh ibu kota Chu. Ada yang menyamar sebagai prajurit, ada yang menjadi petani, ada pula yang bergerak di operasi rahasia. Hampir mustahil membedakan mana asli dan mana ilusi, kecuali oleh Raja Dewa. Dewa sejati lain menyela sambil menatap guru Origin. Bukankah kau selalu mendapatkan warisan Raja Dewa dalam silsilah teknik ilusi? Sulit bagi kita para dewa sejati abadi untuk mendapatkannya, tapi bagi Marquis Chuchang itu hanyalah hal kecil. Sekalipun kami mengikutinya, jawab salah satu avatar guru Origin dengan hati-hati. Bukankah butuh puluhan ribu tahun pahala sebelum bisa mendapatkan warisan tingkat itu? Bagaimana kalau pada akhirnya akan jadi sia-sia? Namun sebagian lain sudah tergiur. Asalkan warisan itu nyata, aku bersedia mengikuti sekarang juga. Aku pun bersedia. Dewa sejati bersisik hitam menggeleng sinis. Kalian terlalu naif. Mana mungkin seseorang langsung mendapatkan warisan tingkat Raja Dewa hanya dengan menjadi bawahan? Perekrutan Marquis Chuchang jelas terkait persaingan antara Marquis tingkat pertama. Ku dengar akhir-akhir ini mereka saling bersaing sengit, membawa sekelompok bawahan ke medan pelatihan, dan banyak yang gugur. Bisik-bisik semakin memanas, nama-nama besar pun bergulir. Saint Agung Biyun, penguasa kota angin gurun, Saint Agung Lauhe, Saint Agung Yansu, dan penguasa Yuan Xiu. 5 sosok yang telah melampaui alam kekacauan primal kini bertarung sengit demi memperebutkan mutiara emas roh darah. Konon, Biyun dianggap yang terkuat, disusul oleh penguasa kota angin gurun. Lalu Lauhe dan Yansu seimbang, sementara Yuan Xiu berada di posisi terakhir. Percakapan mereka penuh gairah, seakan ingin ikut menyaksikan langsung pertarungan para raksasa itu. Guru Origin pun larut dalam diskusi, memuji Biyun di satu waktu, lalu mengagungkan Lauhe di lain waktu. Sementara itu, jauh dari hiruk pikuk kedai, Lofeng berdiri di tepi bintang roh darah. Setelah mencapai wujud Tri Unity, kekuatannya melonjak hingga di kalangan Raja Dewa tingkat pertama ia telah dianggap menakutkan. 5 cabang telah mencapai puncaknya, gumamnya sambil memandang bintang raksasa yang bergejolak di kejauhan. Dengan warisan bentuk kehidupan 8 kesengsaraan dan pemusnahan 72 pedang, Lofeng memahami jalannya dengan sangat jelas. Setiap langkah
langkah adalah akumulasi. Setiap pemahaman adalah batu loncatan menuju Raja Dewa sejati. Tidak ada jalan pintas, pikir Lo Feng. Semuanya harus dikumpulkan perlahan. Setengah abad berlalu, dan kini bintang roh darah kembali mendidih. Permukaannya bergejolak, api cair meluap. Para trandensi dari alam kekacauan primal segera berdatangan. Akhirnya meletus lagi, seru penguasa kota angin gurun. Tubuhnya berdiri kokoh bagikan gunung pasir yang berderu. Pertarungan akan dimulai lagi, ujar penguasa Yuan Xiu. Namun ia hanya mengamati dari jauh. Di langit, Saint Agung Biyun menyatu dengan alam, menunggu saat yang tepat. Sementara Yanshu bersembunyi di Void dengan dingin dan penuh perhitungan. Lalu, sebuah sosok melangkah mendekati bintang roh darah dengan tenang. "Lo He," seru penguasa kota angin gurun, matanya menyala tajam. "Apakah kau datang untuk menantangku lagi? Bagus, kali ini kita tentukan siapa pemenangnya. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untukmu." Namun Lo Feng hanya menatapnya sekilas tanpa bicara. Yanshu ikut muncul tersenyum sinis. "Kita kerjasama dan akan memastikan Lo He ini tidak mendapatkan satupun mutiara." Aliansi mendadak itu membuat banyak pihak terkejut. Bahkan Biyun dan Yuan Xiu sempat menahan napas. "Jadi, apakah kalian memilih bergabung melawanku?" Lo Feng akhirnya bersuara, dingin namun mantap. "Ya, seperti itulah," kata Yanshu sambil mengangguk santai. Maka, ketika bintang roh darah mendidih semakin dahsyat, rantai hitam dilemparkan, berubah menjadi ular-ular besar yang menelan langit. Namun pada saat yang sama, Lo Feng mengangkat kepalanya. 30 miliar sungai hitam menyatu. Dunia tiba-tiba gelap. Sebuah dunia gelap terbentuk. Itu luas, padat, dan menakutkan, menyegel segalanya. "Apa ini?" Yuan Xiu terbelalak. Biyun pun bergumam. Dunia yang utuh, memisahkan dalam dan luar sepenuhnya. Di tengah kegelapan itu, Lo Feng berdiri tegak. Tubuh fisiknya memancarkan aura yang membuat aturan tertinggi mundur. Tubuh fisik menyatu dengan alam semesta. Bahkan aturan tertinggi pun runtuh. Suara Yanshu bergetar. Ia menatap Lo Feng dengan mata penuh keterkejutan. Inilah ranah di mana tubuh seorang manusia seakan menjadi keseluruhan alam semesta. Bahkan di antara Raja Dewa pun sangat jarang ada yang bisa mencapainya. Istana dua alam, kalian benar-benar telah menyeretku ke dalam jurang penderitaan ini. Biyun yang tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi ikut terdiam. Kekuatannya benar-benar telah menembus batas. Dunia gelap gulita ini berputar di sekelilingnya, menopang seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Ini sudah melampaui trandensi kekacauan primal biasa. Penguasa kota angin gurun dan penguasa Yuan Xiu yang berdiri di kejauhan pun merasakan tekanan luar biasa. Lo Feng menyapu mereka dengan tatapan yang tajam. Suaranya dingin namun tenang. "Mutiara emas roh darah, semuanya akan menjadi milikku. Apakah ada yang keberatan?" Nada itu seakan bukan sekedar pernyataan, melainkan keputusan mutlak. Yanshu mendengus, wajahnya suram. "Semuanya untukmu. Apakah kau ingin memonopoli semuanya seorang diri? Kami berempat bahkan tak mendapatkan satupun. Jangan keterlaluan, wahai Lo He." Dari langit muncul sosok wanita berbaju hijau. Auranya begitu tajam hingga seolah mampu merobek langit dan bumi itu sendiri. Ia menatap tajam ke arah Lo Feng. "Saudara Lo He, ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Penguasa kota angin gurun tak mau ketinggalan. Ia mendengus keras, napas dari lubang hidungnya saja sudah menimbulkan badai yang mengerikan. "Jangan sombong, Lo He. Bagaimanapun juga, kau hanya seorang trandensi alam kekacauan primal. Apa kau benar-benar mengira bisa mengalahkan kami bertiga sekaligus dengan kekuatanmu sendiri?" Namun berbeda dari mereka, penguasa Yuan Xiu tersenyum samar dari kejauhan. "Aku tidak keberatan," katanya santai. "Selamat atas terobosanmu, saudara Lo He. Aku tak ingin bertarung memperebutkan mutiara itu. Jika boleh, bisakah kau mengutusku keluar dari dunia ini lebih dulu?"
Yuan Xiu, kau pengecut. Yansu langsung memaki. Kita berempat bersama, mengapa harus takut padanya? Penguasa Yuan Xiu hanya mengangkat bahu. Aku bukan dirimu, kau punya banyak avatar. Bahkan kalau satu mati pun kau tidak peduli. Tapi bagaimana dengan aku? Kehilangan satu tubuh sejati akan membuatku rugi besar. Lo Feng menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan dunia gelap menelan Yuan Xiu, memindahkannya ke ujung dunia, lalu menyingkirkannya sepenuhnya. Di luar dunia gelap, Yuan Xiu mendesah lega. Ia menatap kembali ke dalam, suaranya lirih. Biyun, Yansu, dan Huang Feng, semoga kalian beruntung. Tapi aku tidak sanggup mati di sini. Jika ingin benar-benar maju, aku harus menjadi Raja Dewa. Di dalam dunia gelap, ketiga tendensi lainnya mulai menyebar, membentuk posisi mengelilingi Lo Feng. Lo Feng tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini dengan pertempuran. Dari tubuhnya, sungai hitam mengalir deras, menyebar luas, menyelimuti langit dan bumi. Seluruh dunia gelap pun ikut menyusut, terkonsentrasi menjadi lautan sungai hitam yang berputar mengelilingi mereka. Biyun sempat melirik dengan mata tajam. Saudara Lohe, apa nama dunia ini? Ini dunia sungai hitam, jawab Lo Feng dengan ringan. Begitu nama itu terucap, Biyun langsung tenggelam dalam derasnya arus. Ia menghunus pedang pemotong langit, memancarkan cahaya yang mampu membelah langit. Setiap tebasannya membelah aliran sungai, namun seperti air yang kembali bersatu, sungai hitam segera menyatu lagi, lebih deras dari sebelumnya. Teknik pedang pemotong langitku bahkan tak mampu menggoyahkannya. Biyun terperangah. 13 kali aku menebas, kekuatanku terkuras, tapi sungai hitam itu nyaris tak terguncang. Sementara itu, penguasa kota angin gurun meraung keras. Dengan tombak kembarnya, ia mencoba menembus arus. Tubuhnya bagikan gunung berjalan, namun sungai hitam menelannya. Setiap gelombang menghantamnya seperti palu kosmik, membuatnya terus terdorong mundur. Mustahil dia bisa sekuat ini, raungnya. Yansu pun tak beruntung. Avatar-avatarnya yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan satu demi satu. Hanya menyisakan tubuh utamanya yang bertahan dengan susah payah. Tidak ada celah, tidak ada jalan keluar, desisnya ngeri. Lo Feng menatap dingin. Lalu dengan satu pikiran, ratusan ribu aliran sungai hitam berubah menjadi cahaya pedang. 300.000 cahaya pedang menyatu lurus ke arah Yansu. Ruang di sekitarnya hancur, bahkan dinding dunia bergetar. Retakan-retakan tipis muncul, seakan dunia itu sendiri akan terbelah. Istana dua alam, kalian menyeretku ke neraka. Yansu meraung sebelum akhirnya musnah ditelan cahaya pedang. Biyun menyaksikan kehancuran itu, wajahnya menjadi pucat. Bahkan Yansu yang licik pun musnah begitu cepat. Lawan ini tidak punya kelemahan sama sekali. Dengan teriakan keras, ia menyatu dengan pedang pemotong langit, lalu menebas lurus ke membran dunia. Sebuah lubang besar terbuka, dan Biyun segera kabur keluar tanpa menoleh lagi. Lo Feng hanya melirik sekilas. Membran dunia gelapku masih belum cukup menahan Biyun, tapi setidaknya dia tidak berani bertarung lagi. Kini hanya tersisa penguasa kota angin gurun. Tubuhnya memang kokoh, namun ia sudah sepenuhnya terperangkap, semakin diseret mendekat oleh arus sungai hitam. Lohe, ku akui kau lebih kuat dariku, teriaknya putus asa. Tapi tubuhku tak akan bisa kau hancurkan. Lo Feng menatapnya dingin, matanya berkilat tajam. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat tubuh garis keturunan primordialmu yang sebenarnya. Dengan satu komando pikiran, sungai hitam bergemuruh, menyeret tubuh raksasa Huan Feng semakin dekat ke arahnya. Penguasa Yuan Xiu berdiri di kejauhan, tubuhnya tegang, pandangannya hanya mampu menembus permukaan kabur dari dunia kegelapan. Apa yang terjadi di dalam, bahkan ia tak sanggup membayangkannya. Tiba-tiba, secercah cahaya pedang menembus keluar dari membran dunia kegelapan, lalu lenyap begitu saja di antara gelombang kosmos. Alis penguasa Yuan Xiu langsung berkerut.
itu, apakah Sen Agung Biyun, apakah dia melarikan diri? Dalam tendensi alam kekacauan primal, nama Biyun adalah simbol kekuatan yang tak mudah digoyahkan. Bahkan satu lawan satu pun jarang ada yang mampu menekannya. Namun kini, dalam konfrontasi 3 lawan 1, ia justru memilih kabur. Tak lama, sosok berjubah hijau dengan wajah pucat muncul di kejauhan. Napasnya terengah-engah. Dialah Sen Agung Biyun. Ia menatap sekilas ke arah Yuan Xiu lalu tersenyum getir. "Aku lolos," ujar Biyun akhirnya, seakan berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Penguasa Yuan Xiu segera membungkuk hormat. "Sen Agung Biyun, keberadaan Anda di sini sudah merupakan kehormatan besar. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia kegelapan? Bagaimana nasib Sen Agung Yansu dan Tuan Kota Huan Feng?" Biyun hanya menggeleng. Sorot matanya masih menyimpan keterkejutan. "Saudara Yuan Xiu, kau bijak tidak ikut campur. Andai kau masuk, tubuh sejatimu pasti sudah sirna." Mata Yuan Xiu melebar. Kata-kata itu jauh lebih berat daripada 1000 penjelasan. "Mutiara emas roh darah," Biyun mendesah panjang, "tidak ada lagi hubungannya dengan kita." Seketika, tubuhnya bergetar, lalu menghilang menjadi cahaya hijau yang menembus jauh ke langit kosmos. Penguasa Yuan Xiu berdiri kaku, terdiam beberapa saat. Dari ucapan Biyun, ia sudah bisa menyimpulkan banyak hal. 3 melawan 1, namun yang 3 justru kalah telak, sapu bersih sepihak. Ia menghela napas, lalu berbalik pergi. Misi Mutiara Emas Roh Darah untukku sudah berakhir. Sementara itu, di kedalaman dunia kegelapan, hanya 2 sosok yang tersisa. Lo Feng berdiri dengan aura tenang namun dingin, menatap lawannya yaitu penguasa kota Huan Feng, raksasa bertubuh kekar dengan garis keturunan primordial yang mendidih di dalam tubuhnya. "Negara kuno guntur dan negara kuno angin api," Lo Feng bergumam. 2 kekuatan besar yang sama-sama menempuh jalur garis keturunan primordial. Tapi kau, Huan Feng, baru berada di lapisan terendah. Dibandingkan para kaisar sejati angin api, kau bahkan tak pantas disebut murid. Mata Huan Feng menyipit, wajahnya menegang, tetapi tawa kerasnya segera menggema. "Lauhe, kata-katamu memang tajam, tapi mari kita lihat apakah pedangmu setajam itu." Lo Feng tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya. Dalam sekejap, 30.000 sungai hitam bergejolak, menjelma menjadi cahaya pedang tak terhitung jumlahnya yang melesat bagaikan hujan badai. Cahaya pedang hitam mengguncang ruang, retakan halus merebak di membran dunia kegelapan. Tubuh Huan Feng tersayat, darah kehijauan memercik, seakan tubuhnya dirajam oleh ribuan pisau. Namun luka-luka itu dengan cepat menutup kembali, darahnya berhenti, kulitnya kembali utuh. Huan Feng tertawa terbahak-bahak. "Memang sakit, tapi apa gunanya? Aku tidak kehilangan setetes pun kekuatan ilahi. Luka di kulit hanyalah debu bagiku." Lo Feng mengamati tenang. "Benar, untuk menurunkan kekuatannya, aku harus menembus hingga daging dan tulangnya." "Lauhe, aku sarankan kau berhenti," lanjut Huan Feng sambil melangkah maju. Tubuhnya yang besar tetap menahan gempuran sungai-sungai hitam. "Semua usahamu akan sia-sia." Namun Lo Feng hanya menggeleng. "Aku belum mencoba yang sesungguhnya." Dengan satu pikiran, ia menarik kembali lautan sungai hitam ke tubuhnya. Gelombang kosmik mendidih, menyisakan hanya 10 miliar sungai di sekitar. Sementara kekuatan sisanya hampir 90 miliar mengeras di dalam tubuhnya. Sungai-sungai itu berputar deras, menciptakan pusaran raksasa. Aura Lo Feng melonjak, tubuhnya membesar, seolah menjadi titisan kegelapan itu sendiri. Huan Feng terhisap mendekat, terperangkap dalam tarikan tak terelakkan. Dalam sekejap, tangan Lo Feng menjulur dan mencengkram leher Huan Feng. "Lepaskan!" Huan Feng meraung, tinjunya menghantam,
hitam, tapi cengkraman itu bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Dengan tangan kiri masih mencengkram leher lawan, Lo Feng menancapkan jari-jari tangan kanannya ke tubuh Huan Feng. Daging dan otot primordial yang keras seperti baja bergetar, lapisan kulit dan otot menahan, tulang-tulang tebal berderak, tapi jari-jari Lo Feng tetap menembus masuk, menyayat perlahan. Wajah Huan Feng terdistorsi antara terkejut dan marah. Kau berani menembus tubuhku dengan tangan kosongmu. Sementara itu, Lo Feng menatap dingin, suaranya bagaikan palu petir. Jangan terlalu percaya pada garis keturunanmu. Bahkan tubuh primordial pun bisa dirobek jika kekuatannya cukup besar. Lalu dengan raungannya mengguncang seluruh dunia kegelapan, Lo Feng mengerahkan 90 miliar sungai hitam untuk merobek tubuh penguasa kota Huan Feng dari dalam. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Maaf kemarin libur 3 hari karena memang kondisinya lagi nggak bisa bikin konten sama sekali, dan akhirnya sudah bisa lagi ya. Nanti kita upload lagi setiap hari seperti biasanya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.